packing. Yang ketiga, C-nya shipping. Nah, ketika teman-teman semuanya, ketika kakak-kakak semuanya itu memilih yang dipenuhinya harus siap. Ketika pembelinya banyak, produk harus segera dikirim. Karena kalau tidak dikirim, teman-teman akan reputasi akunnya akan turun. Karena harus segera dikirim. Minimal dalam 1 kali 24 jam kita sudah ketik pengiriman barang. Seperti itu. Kalau misalnya sifatnya pre-order, itu 10 hari. Nah, karena kalau tidak dilakukan pengiriman, nanti orang-orang yang mengirim, yang menerima produk, dia akan ngasih bintang 1 doang, bahkan dia ngasih bintang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lebih cepat dalam pengirimannya, barangnya cepat sampai, nggak expired. Kalau misalkan makanan, dia akan kasih bintang 4, reputasi akun kita akan semakin cepat, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus punya admin untuk mengupload produk-produknya ke seller. Kemudian setelah itu teman-teman udah sibuk dengan ini, teman-teman akan disibukkan lagi dengan produksi barang. Untuk memproduksi barang kita butuh karyawan, kita butuh bahan baku, kita butuh modal, kita butuh waktu untuk produksi. Benar ya? Nah, kemudian setelah memproduksi terjadi penjualan, kita harus packing sesuai dengan tujuan pemesanan. Setelah packing, kita juga harus melakukan pengiriman kepada si customer, ya kan? Nah, kemudian sebagai orang yang produksi barang, gimana caranya supaya produksi, kalau di TikTok bisa kita seller pembeli itu, customer itu bisa datang ya, customer ini bisa datang secara langsung ke akun kita, bisa juga si seller ini dia meng-hire influencer, kita bayar influencer ya, tolong dong promosiin produk saya, tapi kita mesti bayar, paling nggak rengkaknya tergantung dari si influencer itu sendiri, ada yang 500.000, ada yang 300.000 untuk satu video, ya kan? Kalau si Rudy itu 300.000, rengkaknya masih di 300.000. Bayangin, followers dia udah segitu, rengkaknya masih 300.000. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngejar followersnya kayak si Ruli aja, kita coba dibayar 300.000. Nah, tapi kita bisa memproduksi yang punya produk ya. Nah, kemudian salah satu caranya lagi, kita menjadi affiliate. Nah, seperti ini. Jadi ada seller bisa pakai influencer. Nah, untuk bisa mendatangkan customer. Seperti itu. Nah, jadi begini. Ibu-ibu sebagai seller, sebagai produsen dari produknya. Kemudian akun saya, karena ibu sudah punya akun di TikTok Shop-nya, saya akan mengkonekkan ranjang saya ke akun seller. Tugasnya produksi konten. Tugasnya produksi konten. Tugas nggak mikirin pembeli dia nggak karyawan, dia nggak mikirin gaji karyawan, dia nggak mikirin modal usaha.
Yang mikirin dari mana? Semuanya seller. Tugasnya afiliator itu mempromosikan produknya ini. Ya, di sini bisa dipahami dulu ya. Nah, tugasnya itu. Kemudian pada saat penjualan mempromosikan produknya, customer datang membeli melalui afiliator. Afiliator dia tidak tahu bagaimana si customer itu membeli. Pada saat dia mengklik notifikasi langsung diberikan ke seller. Afiliator nggak akan ngomong ini sih ada pesan nih. Si afiliator nih ngomong ke sellernya, tolong dong ada pesanan sini. Dia nggak seperti itu. Ketika si customer mengklik produknya otomatis. Ketika si customer mengklik produknya otomatis langsung produknya, kemudian menambah stoknya, kemudian dia memproduksi barang, dia packing, dia shipping, kirim ke customer. Afiliator nggak tahu, dia cuma tahunya bikin konten doang. Nah, teman-teman mau pilih sebagai afiliator. Nah, bebannya afiliator cuma memproduksi konten, bebannya seller. Nah, kayak gitu ya. Permasalahannya begini. UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau, pertama, dia punya minimal produksi. Dia punya limit dalam produksi. Contoh, produksi piring rotan. Saya inginnya beda tang ya. Nah, atau produksi keripik atau produksi bakpia. Produksi ketika si afiliator ini membuat produk dan produknya sampai dengan 18.000 penonton, dari sini terkonversi ada 100 orang yang check out. Dari 18.000 penonton videonya, 100 orang ini check out, mengklik keranjang dia dan langsung mendapat notifikasi ke seller. Posisinya karena dia produknya jadi, berarti pre-order. Ibu-ibu harus melakukan pre-order. Mampukah dalam satu hari memproduksi 100? Belum lagi si seller ini kan butuh duit, ya kan? Butuh duit. Lakukan lagi selain membuat membuat video, dia lakukan live. Dia lakukan live streaming. Di dalam live streaming terjual bisa 200 piece produk. Mampukah seller untuk memproduksi produknya? Seperti itu, baru satu affiliate. Kalau di sini ada 10 affiliate, mampu nggak? Itu yang jadi masalah. Nah, kemudian yang jadi masalah lagi, yang harus kita pecahkan sama-sama, yang menjadi seller rata-rata ibu-ibu. Saya belum dapat anak mudanya yang menjadi. Saya belum dapat produsen yang masih fighting gitu, yang anak-anak muda. Ini rata-rata setiap yang hadir katanya produksi keripik Bungas ini udah tua juga, ya kan? Bude Daria udah tua. Kemudian ada yang bodok itu juga udah tua. Dan untuk masuk ke dalam ranah teknologi butuh proses yang panjang. Baik, bukan gak bisa, tapi butuh prosesnya panjang, ya. Nah, karena di sini posisinya ini banyak banget yang harus di-maintain. Ketika si afiliator ini melakukan live streaming, admin seller harus selalu ngecek stok produk. Kalau dia stok produknya sudah nol, di afiliator dia harus otomatis take down produknya. Saya paling sering ketika saya lagi live streaming, produk habis langsung di take down sama si seller.
Jadi ketika afiliator melakukan live streaming, semua seller ini mendapat notifikasi. Kalau satu orang live streaming, kalau 10 afiliator melakukan live streaming dengan mempromosikan produk yang sama, gimana kondisi si seller? Nah, di situ dia. Makanya UMKM Tanah Abang nggak bisa bersaing ke yang produksinya besar, kayak gitu. Ini juga jadi masalah di UMKM yang di Kabupaten Sanggau. Kita bisa lakukan scale up, tapi ketersediaan produk yang harus disiapkan juga. Nah, yang pada akhirnya setiap seller itu memproduksikan menggunakan VT-nya masing-masing tanpa diupload produknya ke keranjang, ya, tanpa diupload ke marketplace-nya. Akhirnya orang produksinya pemesanannya melalui WhatsApp, ya kan? Produksinya melalui WhatsApp. Ketika melalui WhatsApp yang kita nggak dapat traffic, kita nggak bisa melihat trafficnya berapa. Yang kedua, kita nggak bisa dapat analisa, nggak bisa lakukan analisa. Yang ketiga, kita nggak bisa dapetin statistiknya nggak dapat. Karena ketika melakukan pemesanan, orang melakukan pemesanan melalui seller center, melalui produk yang mengklik, di situ kita bisa melihat perkembangan akun kita dan perkembangan bisnis kita. Nah, kita di situ bisa dapetin yang namanya statistik. Nah, jadi kita bisa menganalisa untuk kedepannya seperti itu. Kira-kira nih yang saya bicarakan, ada dapat gambaran nggak ya, Ibu ya? Dapat ya? Dapatlah sedikit mungkin dulu-dulunya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menjadi seller yang harus dipikir, pertama merestock produksi untuk ngecek penjualan ya di TikToknya. Kemudian kita juga harus bisa menggait banyak affiliate. Nah, kalau affiliate dia beda daripada influencer. Kalau influencer kita bayar 500.000 untuk satu produk. Kalau affiliate dia bikin konten dulu, bikin konten semenarik mungkin. Setelah dia ada yang check out, pergi ke seller, si afiliator mau dapat komisi. Afiliator nggak pernah tahu bagaimana di sini memproduksinya, bagaimana produknya, bagaimana susah payahnya di sini, nggak mau tahu. Begitu ada orang yang check out, dia taunya dapat komisi, bikin konten. Ada orang check out, dapat komisi, bikin konten, dapat orang check out, dapat komisi. Itu aja dia taunya. Dia nggak tahu gimana cara produksi. Bagaimana ini yang nggak tahu dia. Nah, jadi ada dua opsi. Bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok tanpa harus memiliki banyak follower. Teman-teman bisa menjadi seller, bisa menjadi affiliate dengan benefit dan perjuangannya yang kurang lebih sama. Ya, perjuangannya kurang lebih sama. Affiliate memproduksi konten bukan tanpa modal. Dia harus punya peralatan untuk memproduksi konten. Minimal ada handphone, ada mikrofon, ada tripodnya, ada lightingnya, atau dia beli studio misalnya. Nah, belum lagi dia juga harus beriklan. Nah, jadi iklan di TikTok itu jauh lebih murah dibandingkan kita iklan di Facebook. Kalau di Facebook satu hari 50.000. Kalau di TikTok satu harinya cuma 15.000. Lebih murah. Nanti kita masuk ke iklan ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Boleh. Pak mau nanya, kalau misalnya saya kan memang awam sekali soal TikTok, nggak pernah belanja di TikTok atau tapi punya akunnya ada yang nggak pernah nanya. Kan kalau kayak di Instagram tuh kan misalnya kayak itu kan sistemnya yang kayak tadi itu kan misalnya bayar 500.000 udah sampai di situ aja, tapi masalahnya produk itu terjual berapapun ya udah si influencernya dapatnya segitu ya dengan sesuai perjanjian. Nah, kalau yang affiliate ini kan berarti dia dapat penghasilannya sesuai dari produk yang terjual ya. Nah, itu tuh cara menghubungkan seller ke affiliate tuh, apakah seller tuh bisa milih affiliatornya atau si affiliator tuh kayak dia ngambil nih, mungkin saya nggak tahu sih gimana sistemnya kan kalau di TikTok tuh gimana gitu. Ya,
Kalau influencer kita bayar cash selesai, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau affiliate, bisa seller yang mencari affiliate, bisa affiliate yang mencari seller. Nah, kalau seller mencari affiliate, dia mencari affiliate yang produktif, yang bikin kontennya bagus, yang followernya banyak, yang bisa ngejual barang banyak. Kemudian cari afiliator yang sama-sama, dia affiliate-nya barang elektronika. Sebentar misalnya kita jualan produknya kuliner nih. Dia afiliator barang elektronika, dia afiliator hiburan kah, dia afiliator fashion kah, dia afiliator kecantikan kah, atau dia afiliator kuliner. Berarti kita harus carinya afiliator kuliner, F&B ya, food and beverage. Nah kemudian itu yang seller yang nyari. Ya kalau seller nyari afiliator pasti nyarinya itu, yang engagementnya banyak, jago jualan, sering live streaming, punya personal branding yang bagus, bisa ngejual banyak barang. Gitu kan? Nah, tapi afiliator akunnya udah punya engagement bagus, punya retensinya bagus, kemudian aku bisa ngejual banyak barang, follower aku banyak, personal branding aku bagus. Si afiliator pasti nyari seller yang kayak gimana? Yang komisinya gede. Nah, jadi itu plus minusnya. Jadi bisa seller nyari afiliator, bisa afiliator nyari seller. Seperti itu. Seller, saya sebagai afiliator, aku udah capek-capek bikin konten, aku pasti nyari produk-produk yang komisinya gede dong. Karena kita ngiklan misalnya saya ngiklan 500.000, tapi bisa dapetin komisi di sampai 5 juta, 6 juta. Aku nggak rugi dong, kayak gitu. Berarti aku harus nyari seller-seller yang komisinya gede. Minimal berapa? Minimal 10% lah komisinya, gitu kan? Dari penjualan. Contoh lah, dari 20.000 barang 20.000 per piece, saya dapat komisinya 2.000. Worth it dong. Saya jual. Nah, saya jualan barang harganya 100.000, aku dapat 10.000 dong. Kayak gitu ya. Nah, oke seperti itu. Nah, si seller tahunya seperti itu. Lah kenapa kok seller malah memilih tidak menjadi influencer? Pertama, afiliator tidak memilih menjadi influencer. Afiliator ketika dia memproduksi konten, awal-awal bikin 30 konten, 40 konten, 50 konten, dia nggak dapat apa-apa. Berdarah-darah dia, nggak dapat apa-apa dia. Komisi penjualan belum tentu ada. Dia harus memperbaiki kualitas konten, dia harus jualan lebih banyak, dia harus memproduksi konten lebih banyak, belum kuota habis, ini habis gitu kan. Nah, afiliator juga berdarah-darah Bu. Nah, tapi setelah terjadi penjualan itu terbayarkan. Kemudian selama dia masih bisa jualan, dia tetap dapat komisi. Kalau influencer, dia dapat penjualan atau nggak dapat penjualan, tiba-tiba nih saya jadi influencer, saya dibayar 500.000. Setelah saya promosikan, barang yang dijual sampai 20-an juta, saya tetapnya dapatnya 500.000. Tapi kalau afiliator, tetap dapatnya 10% dari barang yang dia jual. Enak mana? Semuanya kurang lebih sama Bu. Cuman mau yang mana kayak gitu ya. Kalau jadi influencer, follower kita harus banyak dulu. Kita butuh waktu yang lama untuk memproduksi konten supaya follower kita banyak. Sama Bu, kayak gitu ya. Cuman beda di cara kerjanya doang. Ya, sama. Jadi affiliate belum punya followernya masih dikit, udah bisa jualan. Nah, udah bisa jadi duit, langsung bisa make money gitu ya. Nah, kemudian seller tidak perlu memproduksi video, tidak perlu live streaming kalau dia sudah banyak dapat affiliate yang produktif, kayak gitu. Nah, tapi kalau affiliate nggak produktif, seller mesti live streaming juga. Nah, seperti itu. Nah, itu ada plus minusnya, kayak gitu kayak. Nah, kalau di TikTok, nah seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke Pak. Kalau masalah tanggung jawab dengan biaya itu gimana Pak? Terus bagaimana kalau terjadi pembelanjaan ulang? Apakah secara otomatis si affiliate memang dapat ya? Iya. Jadi begini, selama customer ini berbelanja melalui linknya, linknya dari affiliate ini tetap dapat. Tapi misalnya kita ada affiliate lagi, affiliate A, affiliate B, ya kan? Nah, si customer tadinya belanja lewat link ini, dia dapat komisi. Tiba-tiba belanja lagi lewat link ini, dia nggak dapat komisi Bu. Dapatnya tapi dia komisi dihitung dari link, dari mana dia pemesanannya.
Nah, itu rezeki-rezekian, Bu. Belum lagi afiliator ini udah pesan lewat sini, dia udah dapat komisi, ada estimasi komisi. Sampailah ke sini, dibuatin sama seller, ya kan? Iya. Tiba-tiba ini belum di packing, dia udah dapat nih konsumen nih. Tiba-tiba si A membatalkan pesanan. Ngesek banget. Tapi harus ikhlas. Dari seller dia barangnya apa? COD. Sampai sini barang nggak diambil, barangnya basi, seller dapat rugi, afiliator juga dapat capek. Ya, semuanya ada risiko dan kita harus legowo, harus ikhlas. Nah, jadi nggak ada yang wah cuma dapat duitnya orang dari TikTok nih bisa dapat duit. Semuanya berdarah-darah, Bu. Tidak ada perjuangan yang instan. Tidak ada lah berdarah. Nggak ada, Bu, yang instan, nggak ada. Ya. Dan resiko afiliatornya bisa ini nggak apa followersnya turun atau itu kalau misalkan sellernya bermasalah. Bisa. Followersnya turun. Bisa. Atau dia Contoh kayak gini. Saya udah mempromosikan, oh ini apa keripik kentangnya enak banget gitu kan. Orang pesan dari sini produksi gak ada sampai 2 minggu gak dikirim, kita langsung dapat reputasi jeblok. Bukan reputasi dari customernya, tapi TikTok langsung menurunkan ratingnya. Nah, langsung menurunkan rating. Belum lagi customer yang follower kan rating. Belum lagi customer yang follower pesan ya sama kita, dia nggak, kalau customer karena pesannya lewat afiliator, dia nggak peduli siapa sellernya, pokok tahunya afiliator aja, iya kan? Tahunya pesannya lewat saya, itu pesan sama saya udah dikirim, udah gitu, si customer ini dia pesannya lewat afiliator, si seller pesannya keripik dikirimnya keripik tempe misalnya, seller ngamuk dong, ngamuknya kemana? Tetap ke afiliator, mau itu resiko di afiliator. Nah, resiko seller, ya kan? Resiko seller, barangnya udah dikirim ke sini banyak, sampai sini nggak diambil. Resiko juga. Semua ada resiko. Nah, jadi ketika teman-teman mengambil peluang bisnis, itu sebenarnya bukan mengambil peluang, tetapi sebenarnya kita sedang mengambil risiko. Nah, ya ada peluang nih, bisa nih jualan ini. Enggak, itu bukan peluang, itu ambil resiko. Keuntungan bisa didapat ketika kita bisa meminimalisir risiko demi risiko demi risiko demi risiko, dapatlah kita keuntungan di situ. Nah, jadi pada saat kita udah mau masuk ke terjun bisnis, yang ditanyakan adalah risiko. Bagaimana kita memanajemen risiko tersebut? Seperti itu. Ya, jadi paradigmanya kita harus dirubah ya. Jadi ketika ada peluang, sebenarnya itu bukan peluang, tapi kita sedang mengambil risiko. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang ditanya lagi sebelum kita lanjut ya. Ya, nanti kita bicaranya kalau saya bicara yang ini, yang ngeri-ngeri dulu gitu ya, yang ngeri-ngeri dulu. Kayak gitu gak jadilah, gak jadilah kayak gitu kan. Tapi saya bicara supaya pahitnya dulu ya, bicara yang pahitnya dulu. Nanti kita bicara yang enak-enak. Nah, udah ya, kita langsung masuk ke algoritma yang mendukung untuk penemuan produk. Nah, jadi di TikTok itu dia punya satu algoritma. Kalau misalkan teman-teman, karena yang bikin kontennya banyak, yang jualan produk yang sama juga banyak, punya banyak, jadi kita bisa melihat produk mana yang paling laris itu yang bisa kita produksi. Untuk analisanya jauh lebih nyaman dibanding kita terjun ke pasar secara offline. Oh, produk ini banyak laku nih, oh ini banyak laku nih, gitu kan. Nah, lalu kita bikin itu. Tapi kalau di TikTok tinggal sekali klik, misalnya keripik singkong, kita lihat yang muncul pertama keripik singkongnya apa, berapa banyak dia yang check outnya, kemudian ratingnya berapa bagus. Kita bisa contek dia, kita bisa mudah dengan menduplikasi mereka. Itu enaknya ya. Nah, kemudian tadi tuh bisa kolaborasi dengan influencer atau afiliator dengan beberapa kekurangan dan kelebihannya. Udah dipahami ya. Nah, kemudian tren saling meningkatkan exposure produk. Tadi saya bilang TikTok itu lebih mudah untuk menjangkau follower yang baru, ya. Apalagi pada saat live streaming yang naik, gitu ya. Wah, yang standby bisa beberapa, tapi yang scroll juga banyak. Itu bakal terbaca sebagai orang yang hadir pada live streaming. Nah, kemudian traffic live streaming dengan traffic pada saat kita membuat video TikToknya itu berbeda.
video TikTok memiliki traffic sendiri, live streaming memiliki traffic sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada fitur e-commerce yang terintegrasi seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman dari seller harus masuk ke dalam produknya, ya. Nah, supaya nanti bisa menjual produknya dan kita bisa mendapatkan statistiknya. Nah, jadi karena dia sudah terintegrasi sebagai platform media terintegrasi dengan e-commerce. Orang masuk TikTok itu dia ingin cari hiburan, bukan ingin berbelanja. Nah, jadi konten-konten yang baik yang kita upload ada hiburan, edukasi, kemudian baru belanja, kayak dia jualan seperti itu. Nah, kemudian target generasi muda ini yang aktif. Nah itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman produk-produknya emang tujuannya untuk generasi muda, banyak mama juga kayak gitu ya. Yang sekarang lebih banyak itu berbelanja lewat TikTok. Karena selain dia dapetin hiburan, scroll ada orang jualan produk di check out sama orang, sama mama. Akhirnya hilang. Ya. Karena mirroringnya ini hanya satu, nanti kita pelan-pelan ya, kita yang ini di itu dulu ya, di skip dulu ya. Nanti kita masukkan ke sesi yang akhir aja. Nah, oke. Nah, kemudian memahami algoritma TikTok. Bagaimana sih di TikTok itu ada namanya fitur FYP? Panjangannya apa? Ada yang tahu nggak? From your back. Atau follower baru. Karena kalau pada saat kita membuka Instagram, yang kita lihat pertama kali kita adalah orang yang follow kita, benar nggak? Ya. Atau postingan yang kita follow, orang yang kita follow, itu yang pertama. Pada saat kita buka Instagram munculnya itu. Tapi kalau di TikTok, begitu buka TikTok, yang muncul di situ apa tulisannya? Di tabulasi apa? Tabulasi yang namanya for you, benar nggak? Untuk kamu katanya. Kalau misalnya teman-teman buka TikTok, tulisannya kan di sini ada 3 bilah ya, 3 bilah di dalam screen itu. Nah, di sini for you, di sini friend kalau nggak salah. Teman. Nah, kemudian yang di sini teman, ya. Ya. Di sini bukan teman, apa? Mengikuti. Mengikuti. Nah, ketika teman-teman mengikuti akun orang lain, ada di sini. Ketika teman-teman melihat orang teman-teman yang udah berteman, dia follow kita, adanya di sini. Tapi ketika teman-teman buka, klik akun TikTok yang muncul pertama kali tabulasi yang mana? Yang ini, for you. Ya, makanya orang sibuk mengejar FYP supaya ketika konten kita dibuka, kita masuk ke tabulasi yang for you. Karena pada saat orang membuka aplikasi TikTok, dia langsung ke for your page. Jadi langsung diarahkan ke halaman yang direkomendasikan buat dia. Nah, seperti itu. Nah, untuk dapetin FYP itu misteri banget. Untuk dapetin FYP itu misteri. Yang bisa kita kendalikan itu adalah pertama, kita bikin konten. Supaya dapetin engagement, bikinlah konten yang menarik, yang bisa mendapatkan interaksi, yang bisa mengundang orang untuk berinteraksi. Kemudian engagement, tahu kan? Engagement itu ada beberapa elemen, ada beberapa faktor. Pertama, ketika orang melihat konten teman-teman, dia melakukan kasih like, dia suka dengan kontennya, dia ngasih like. Kemudian setelah itu, karena konten kita memancing orang untuk berkomentar, orang akan berkomentar di situ. Karena kontennya bermanfaat, sama orang di-share. Itulah namanya engagement. Bisa dapetin like, bisa dapetin komentar, bisa dapetin share. Orang akan nge-share karena konten kita menarik. Maka dari situ dapetin engagement. Setelah dapetin engagement, kita bisa melihat retensi. Durasi video kita yang kita buat di TikTok itu misalnya 1 menit. Orang standby itu cuma di 2 menit. 2 menit. Ini 1 detik. 1 detik atau 2 detik, orang langsung scroll, skip kayak gitu kan. Nah, berarti retensi kita kurang. Yang harus dikoreksi apa? Yang harus dikoreksi kualitas konten.
Nah, kontennya menarik nggak? Bisa bikin orang berhenti nggak? Bisa bikin orang tertarik nggak? Bisa bikin orang terbantu nggak? Itu bisa melihat. Kalau misalnya ketika kita banyak orang yang engagement, ada yang komen, berarti dia nontonnya sampai habis, benar nggak? Iya. Kalau dia ngasih like, berarti nontonnya paling nggak setengah, ya kan? Nah, kemudian kalau orang nge-save, orang nonton video karena dia bermanfaat, pasti nonton sampai habis, pasti dia nge-save. Untuk dapetin semuanya tidak bisa instan, hanya bisa didapat dengan konsisten. Jadi nggak ada yang tiba-tiba FYP kayak gitu. Itu misteri banget, FYP itu misteri banget. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aja ditanyakan ya. Nah, ini mulai masuk ke dalam strategi bagaimana kita membuat konten yang lebih menarik. Pertama, teman-teman harus memahami audiens teman-teman. Audiensnya itu anak-anak, emak-emak, atau anak muda yang suka hiking, atau anak muda yang suka ngumpul-ngumpul, atau anak muda yang hobinya yang suka ngumpul-ngumpul, atau anak muda yang hobinya ada yang suka peralatan dapur, audiens kita. Nah, produknya, kira-kira produk yang relate nih yang mana? Nah, di TikTok itu bisa dapetin analisanya. Yang nonton itu cowok apa cewek, usia berapa sampai berapa, kemudian minatnya di apa, itu ketahuan di TikTok. Nah, oleh sebab itu kita bisa cari produk. Kemudian kita mesti pahami lagi produknya, benefitnya apa dan fiturnya apa. Bisa problem solving nggak ke audiens kita? Contoh, keripik problem solvingnya di mana? Mungkin dia lagi cari cemilan tapi masih bingung, kemudian dia ingin jalan-jalan tapi nggak punya cemilan, ada keripik yang bisa dibawa-bawa dan keripiknya rasanya enak, kayak gitu ya. Nah, baru di situ bisa problem solving. Setelah problem solving, nah baru kita membuat konten yang terstruktur. Kita udah paham nih produk knowledge-nya ya. Contoh lagi misalnya kopi lah, misalnya kayak gitu kan. Kopinya dari apa, fitur-fiturnya ya. Nah, kemudian minum kopi itu enaknya kapan, kayak gitu kan. Nah, itu di benefitnya. Kemudian ada misalnya membeli kopi, beli satu dapatnya dua, misalnya kayak gitu, itu benefit ya. Nah, kemudian baru kita membuat konten yang struktur. Konten terstruktur itu supaya orang itu ketika melihat konten kita berhenti minimal 3 detik. Berhenti aja dia, scroll langsung berhenti, jam minimal 3 detik aja. Bagaimana si konten creator bisa memanfaatkan 3 detik pertama supaya orang stop. Kalau udah stop konten dari 3 detik pertama, dia akan menarik sampai ke belakang. Dia bakal nontonnya agak lama, minimal 5 detik, 1 menit bisa kayak gitu ya. Nah, di situ dari untuk bisa dapetin konten yang bisa memberhentikan orang, ada istilah yang namanya hook di dalam video. Hook itu bisa negatif hook, bisa menggunakan visual. Nah, kemudian setelah hook baru kita menceritakan masalah setiap orang. Relate nggak masalahnya dengan customer? Jadi bukan masalah kita, tapi masalah orang. Kayak gitu ya. Seolah-olah kita tuh ada posisinya di penonton. Jadi kalau supaya konten yang menarik itu harus audiens sentrik, bukan egosentrik, ya. Nah, bukan karena kitanya gitu ya, tapi karena audiens sentrik. Kita harus memperhatikan audiens, fokus aja ke audiens, kayak gitu ya. Nah, bikin masalah. Kemudian setelah kita giring dia ke dalam masalah, dia relate dengan masalahnya, kita ciptakan solusi. Kemudian jelaskan fiturnya atau benefitnya. Nah, kemudian baru call to action, belanjanya di mana, kayak gimana cara belanjanya, kayak gitu ya. Itu di call to action. Nanti kita praktekkan. Nah, kemudian belajarlah public speaking. Biasanya orang itu akan sulit untuk berbicara di depan kamera karena pertama psikologi ketika akan berbicara di depan kamera dengan orang secara langsung akan jauh berbeda. Kalau di depan kamera kita tuh seolah-olah seperti terintimidasi supaya kita tuh nggak boleh salah kayak gitu ya. Tapi kalau kita berinteraksi langsung dengan orang,
itu akan jauh lebih nyaman karena dia bisa memberikan feedback. Nah, ada satu trik khusus yang biasa saya gunakan. Ketika kita berbicara di depan kamera, saya menganggap bahwa kamera itu adalah manusia, seolah-olah dia juga bisa memberikan kamera itu adalah manusia, seolah-olah dia juga bisa memberikan karena akhirnya seolah-olah dia kasih yang sering. Nah, mulai aja dulu, salah wajar, kayak gitu ya. Salah wajar, ya namanya juga masih belajar, lama-lama juga bisa. Saya kalau ngomong belepotan banget, apalagi ngomong di depan kamera, sering salah-salah. Tapi sekarang alhamdulillah karena terbiasa kayak gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang langsung itu nggak ada. Meskipun pakar public speaking sekalipun ya, pakar public speaking sekalipun awalnya dia ngomongnya belepotan kayak gitu ya, pasti rempet gitu ya, apa sih, belibet kayak gitu ya. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Paham ya, standar sih. Nah, setelah itu bagaimana kita membangun brand awareness atau kesadaran brand kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita melihat TikToknya punya siapa yang pernah buka TikTok yang jualan, yang tahu nggak ada afiliator yang kira-kira mungkin bisa disebutin, ada nggak? Pernah nggak? Pernah tahu yang namanya Inem Jogja nggak? Tahu ya. Nah, Inem Jogja jualan apa? Sepatu, spring bed, spray. Kalau mau nyari sepatu, spring bed, spray, atau mau cari daster-dasteran itu mana? Inem Jogja. Itu yang disebut dengan personal brand. Orang akan peduli dengan dia. Kalau mau cari barang-barang elektronik kemana? Kalau kita jarang ya kalau ibu-ibu ya. Saya biasanya kalau cari langsung kasat mata. Langsung ke Osjun misalnya gitu ya, atau ke Hendra Setio, atau ke Mas Bian, atau ke Hendra Setio, atau ke Mas Bian. Itu untuk cari barang-barang. Jadi personal brand itu. Nanti kita menjadikan personal branding itu pada kita. Contoh, kita emang jualannya di keripik lah misalnya kayak gitu kan, atau kuliner lah kayak gitu. Semua tentang kuliner kita mesti tahu, rasanya mesti tahu, ini mesti tahu, atau jualan parfum, ya. Nah, kalau jualan parfum itu tuh lucu-lucu. Nah, sekarang siapa yang suka nonton si Kapan nih? Gak ada. Nggak ada kan? Baru ini ya, kalian nggak tahu nih. Itu live-nya kayak kapan? Jadi manusia dijadikan pocong. Nah, kemudian ya, ayo teman-teman, kata bilang kan yang udah ada rasa, kita cepat langsung bikin penontonnya juga. Ada yang api nggak? Kata bilang kan, bang, ada yang model lusuh nggak? Supaya pada saat dipakai nanti kayak mayat lama, jadi malaikat lewat. Kata bilang kan, macam-macam. Ada juga ini katanya. Ada warna lain nggak? Ada lebih serem daripada malaikatnya, kata bilang kan, macam-macam. Nah, terus pakai tanya ukuran lagi, Bu. Ada yang model busui lah, macam-macam gitu kan. Itu kayak apa loh? Nah, tapi itu bisa menarik. Ada yang motif lagu, mana ada yang terakhir kapal dia all size ya teman-teman ya. Ada aja. Ya. Nah, itu memang strategi out of the box untuk menarik banyak customer, gitu ya. Untuk menarik banyak penonton. Nah, kemudian masuk ke strategi untuk e-commerce ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman saat ini dengan untuk dijual. Nah, jadi yang mencerminkan dari produk kita kalau misalnya berjualan di kuliner misalnya gitu kan, kira-kira nih apa yang kira-kira lebih cocok namanya yang relevan dengan produk yang kita jual. Setelah itu link bio itu bukan tentang kita ya, tapi di link bio itu harus ditulis ketika orang masuk ke dalam akun kita dia mau dapat apa. Nah, teman-teman ini bisa memposisikan, pokoknya kalau di dalam sosial media, itu bukan ego
Taufik Hidayat tinggalnya di ini, orang nggak penting itu, ya. Tapi link bio itu ketika orang mengklik link bio dia mau dapat apa? Misalnya solusi kecantikan buat kamu, solusi murah, tampil cantik tapi dengan budget yang terjangkau misalnya, solusi apa gitu ya. Nah di situ cari makanan murah di sini aja, di link bio itu begitu, ya. Nah cari makanan murah, cari cemilan recommended buat jalan-jalan misalnya gitu di situ. Nah itu link bio. Link bio itu harus dioptimasi seperti itu. Jadi teman-teman masuk ke link bio itu dia tujuannya apa? Jadi kita bikin link bio itu harus audiens centric. Cara pandangnya audiens, bukan cara pandang kita. Nah, paham ya? Nah, harus cara pandang kita. Jadi orang mengunjungi profil kita pasti ada tujuan. Dia ingin dapat apa? Ketika masuk, apa yang bisa kita berikan buat dia? Nah, kayak gitu ya. Bukan alamat ya. Bukan alamat. Atau biodata. Malah dia nulis biodata. Bukan biodata, ya. Biodata lengkap, segala alamat sebut situ. Ya. Segala hobi. Ada juga misalnya di biodata, di link bionya tuh cari cemilan, mau check out langsung ke nomor WA ini, bisa langsung pakai call to action kayak gitu. Kalau di bio boleh lampirkan nomor handphone ya. Bisa Di bio pakai nomor WA bisa, tapi kalau di VP kita menggunakan udah terafiliasi dengan ini, kita tidak boleh nyebutin namanya WhatsApp dan tidak boleh menulis nomor WhatsApp. Kacau, tidak bisa kena pelanggaran, ke take down kita. Nah, kenapa tidak boleh karena mengalihkan traffic. Nah, kita bikin videonya jualnya di TikTok, tapi dialihkan ke platform lain. WhatsApp itu punya Meta, bukan punya ByteDance. Dia nggak mau, dia nggak tanggung jawab kalau misalkan orang melakukan pemesanan dari TikTok, promosi dari TikTok, tiba-tiba terjadi crash barangnya, kemudian dia terjadi penipuan dan lain sebagainya. TikTok nggak bertanggung jawab, makanya kita kena pelanggaran gitu. Kalau kita menyebutkan nomor WA, makanya di TikTok itu rata-rata orang nyebutin WA itu disebutnya pakai wawa kayak gitu ya. Nah, kemudian itu kalau untuk keranjang itu sekarang jarang mereka mau nyebutin keranjang kuning dan sebagainya kayak itu. Pasti langsung cek aja di bawah katanya gitu, di keranjang gitu kan. Karena di Shopee juga sama, dia menggunakan keranjang oranye. Nah, TikTok keranjang kuning. Kalau di YouTube Short pakai keranjang ungu namanya. Jadi semua keranjang semua nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman koreksi dulu ya. Optimasi di deskripsi itu kalau panjang nggak masalah, kemudian hashtagnya mesti disesuaikan dengan kontennya. Contoh lah misalnya kita jual keripik, hashtag yang kita keripiknya, tapi misalnya hidup lebih santai, ya kan? Temannya ngopi atau apa kayak gitu ya, hashtagnya kita menyasar orang-orang yang memiliki behavior atau kebiasaannya seperti itu, kayak gitu ya. Nah, atau misalnya iya kayak gitu ya. Nah, jadi hashtag itu harus dikejar seperti itu. Dan nanti cara nyari hashtag kita cari, bisa kita udah klik hashtag, kita klik satu nama, cari yang penggunaan hashtagnya lebih banyak, kayak gitu. Yang penggunaan lebih banyak kita langsung klik aja di situ. Nah, tapi nanti ya. Kemudian, koreksi video sebenarnya pastikan deskripsi teroptimasi supaya nanti si algoritma TikTok itu bisa ngejerin ke ada namanya SEO, search SEO itu search engine optimizer ya, kalau nggak salah. Nah, SEO. Kemudian pada saat kita mau upload ke video TikTok itu, nah kita pilih subtitle, kemudian supaya subtitlenya itu bakal muncul otomatis. Semua yang berbasis teks harus dioptimalkan kalau di TikTok supaya orang algoritmanya bakal ngejar. Jadi ketika misalnya cari cemilan yang murah misalnya kayak gitu, otomatis dia ngejar otomatis. Jadi si orang tuh pada saat searching dia ngejarnya ke situ. Nah, kayak gitu ya. Di sini ditanyakan ya. Ayo ibu-ibu tanya sekalian. Monggo. Selagi pematerinya standby. Ada untuk TikTok Ads, tapi saya nggak bisa ngambilin di sini. Nanti kita langsung pakai handphone aja supaya teman-teman bisa. Nah, boleh. Kalau misalnya saya baru mau mulai jualan di TikTok, itu bagusnya itu konten di TikToknya itu awal-awal
Bisa dicampur dengan hiburan yang relevan, campur juga dengan edukasi yang relevan. Kemudian produknya nanti mau arahinnya kemana? Misalnya mau diarahin ke kemana? Mau ke kuliner atau ke fashion? Kan produknya jangan generasi hitam. Nah, berarti ke produk ke kesehatan sama kuliner ya. Nah, berarti edukasi lah tentang produk-produk yang relevan atau bikin konten-konten yang relevan. Nah, seperti itu. Nah, kalau bikin kontennya hiburan juga yang relevan. Udah dapat follower belum? Maksudnya belum pernah. Oh, belum pernah ya. Baru boleh. Jadi untuk di awal TikTok itu kejar aja dulu di followernya sambil terus upload produknya. Upload videonya. Kayak gitu ya videonya. Nah, nanti setelah itu baru bisa langsung sambil didaftarkan ke seller center, produknya ratakan di situ. Nanti kalau bisa belum dapat affiliate-nya, kakak bisa jualan langsung juga di situ. Seperti itu. Nah, nanti kita langsung itu ya. Kemudian cara meningkatkan cara menggunakan TikTok Shop nanti ya. Nah, ini bisa kita praktekkan aja. Kemudian masuk aja strategi influencer. Nah, tapi karena tadi di sini ya mungkin ada yang mau jadi influencer kayak gitu ya. Kita skip aja supaya waktunya. Kan enggak mau, enggak laku. Nggak laku. Belum laku. Siapa Nah, mau bukan ngambil kalau- kita? Kalau laku mau semua. Makanya belum laku. Kan enggak mau, enggak Oke. laku. Kita langsung ke ini ya. Saya koneksikan ke Mama. Bukan enggak lah, tergantung dinas konten. Iya. Buktinya yang Belum. terakhir kemarin yang joget-joget sekampung lah. Oh iya. Ini kemarin di Iya, sama gitu. Cirebon lah. Enggak mampu ngambil sekampung anak tuh joget juga enggak influencer. Di Sampor itu ya. Jadi afiliator aja. Kita lanjut. Oke. Saya koneksikan ke itu. Screen. Kalau saya influencer tentang topik afiliator. Influencer. Kalau dulu kan kita mau mengiklankan produk tuh, berarti produk yang mau kita iklankan tuh kita beli dulu gitu. Enggak Bisa harus. dulu, bisa beli dulu, bisa juga enggak. Biasanya yang diberikan secara gratis sama Dari yang sellernya. sellernya diberikan gratis, terus kita dibuatkan disuruh buat video testimoni produk. Berarti nggak harus beli ya. Nggak harus beli. Tapi nggak semua barang kan. Bisa juga. Kayak barang-barang tertentu. Beberapa aja. gratis. Kalau yang nggak gratis berarti harus beli dong. Ya. Harus beli. Tapi bagusnya yang gratisan. Sama ini bang, kan sebelumnya udah punya TikTok nih, tapi isinya hiburan. Nah, sekarang kan kita mau dagang produknya kan, ada produknya terus baiknya buat TikTok baru dengan nama dagang kita, apa gunakan TikTok kita yang udah ada Baiknya dengan TikTok baru dengan nama dagang dagang. kita. Karena kalau yang namanya usaha itu yang dijual tuh selain produk nama juga bisa dijual. Contoh kayak misalnya Amin Kopi, yang dijual tuh bukan kopinya, Amin. namanya, Aminnya. Ya, nah, itu jadi salah satu yang Brand. namanya disebut dengan personal branding atau branding usaha. Berarti TikTok yang lama gak usah dipakai lagi. Ya, kalau yang salah satu saja. yang baru. Ayo, ayo yang mengejar kemarin. Kalau Boleh ini ya. kita bekas belanja pakai yang jualan boleh. Boleh, tapi baiknya itu buat Oh, ganti nama aja. nama usahanya. Oh, ganti nama usaha. Oh, jangan nama kita Jangan gitu. nama kita. Kalau ini dulu kan di HP lama gitu ya bang. Bisa di. Lupa passwordnya. Oh iya. Emailnya ingat. Nggak ingat. Nah, kalau Buat baru aja. emailnya susah kita mengambilnya. Tapi kalau minimal ingat emailnya. Lupa password nggak masalah. Tapi kalau minimal ingat emailnya, kita bisa konfirmasi atau reset password dari email kita. Tapi kalau udah lupa email, lupa password kita selesai. Oke, ya. Kita mulai ke study case ya. Tadi kita itu yang kita skip itu masalah di iklan. Nah, teman-teman semua. Ini saya memposisikan kalau misalkan teman-teman jadi seller dulu atau langsung ke afiliasi. Seller dulu ya. Nah, ini kalau posisinya sebagai seller. Nah, kalau sebagai seller, teman-teman harus mendownload yang namanya, saya di sini nggak ada pula ya untuk seller center. Nah, karena saya bukan seller, jadi saya nggak ada untuk seller centernya. Nah, tapi begini gambarannya.
teman-teman semuanya, ketika teman-teman menjadi seller, yang digunakan itu adalah yang ini. Ini kan for creator. Nah ini TikTok Shop Seller yang ini ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam TikTok Studio. Kemudian di situ ada TikTok Shop for Seller. Nah, TikTok Shop for Seller. Nah, saya mudah-mudahan di sini semuanya udah pakai TikTok ya. Bang, ulang. Hah? Ulang. Mata saya kurang Ya. Oh gitu. Nih, masuk ke TikTok Studio. Ya. TikTok Studio. Mana ini Bang? Di Profil yang kiri atas. profil ada TikTok Studio. Kalau TikTok, nah, ya. Yang sebagai seller, maka yang digunakan tabulasi yang seller. Ya, seller. Ya, TikTok Shop for Seller. Ya, diklik di situ. Kalau teman-teman sebagai seller. Nah, setelah itu nanti teman-teman Kok bahasa Inggris loh? TikTok for seller. Pakai data jangan ya. Pakai bahasa sabar ya. Nah, itu ya. Ini kalau kita mau masuk ke dalam TikTok Seller, itu prosesnya panjang banget. Tapi cuma saya di sini ngasih case-nya aja dulu ya. Ketika teman-teman masuk ke dalam TikTok Seller, nah TikTok teman-teman harus dioptimasi juga di dalam masalah implementasi. Nah, jadi untuk produksinya, pertama itu harus ada izin usaha minimal FID. Nah, itu yang harus diupload dan itu diminta nanti sama si TikTok Seller. KTP, KK, sama NPWP. Nah, itu harus ada. Selain itu juga kalau dia basisnya makanan, PIRT dan halal harus sudah ada. Bawah 7 hari bisa pakai PO. Tapi kalau belum ada BPOM gimana? Dia harus pakai BPOM karena dia pasti diminta sama TikToknya. Semua produk yang masuk ke dalam TikTok itu harus sudah halal, sudah ada sertifikasi BPOM. Itu kalau seller, ya. Nah itu kalau untuk seller. Kemudian teman-teman nanti kalau misalkan di seller itu bisa disiapkan. Kalau misalkan mau ibu-ibu sendiri yang menjadi adminnya, monggo nggak masalah, karena kan masih awal-awal kan. Nah belum terlalu kencang misalnya kayak gitu, bisa juga. Nah tapi kita juga harus siap-siap dengan konsekuensinya. Kita juga harus aktif di TikToknya, bikin konten. Ya, tapi kalau misalnya bikin konten, harus bikin konten. Seperti itu. Selain bikin konten, juga bikin produksi barangnya dan macam-macam semuanya, ya. Nah itu ditangani semuanya. Kalau sebagai seller, tapi kalau sebagai seller mau 0 follower juga itu sudah bisa berjualan seperti itu. Nah kayak gitu ya, ibu ya. Nah kemudian download juga satu aplikasi yang namanya TikTok Seller Center. Nah nanti di situ dilengkapi semuanya data-datanya. Kalau di Seller Center, nama bisnisnya dan lain sebagainya itu dilengkapi semuanya di Seller Center. Nah, oke.
Untuk sales center, untuk TikTok, saya kasih mukadimahnya aja ya, kasih gambarannya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya, karena untuk ke TikTok shop seller bisa dikupas dalam 1 hari. Nah, nanti kalau misalkan mau nanti boleh nanti kapan-kapan bisa kumpul bareng gitu kan, yang memang seller kayak gitu ya. Nanti ada kita satu sesi khusus, apakah mau sama RB ataukah kalau memang misalnya ibu semuanya memang pingin seperti itu kan, nggak harus sama RB juga ya enggak. Nah, bisa secara mandiri, bisa ini macam-macam kayak gitu ya. Jadi enggak juga kita, karena kan RB kan bukan hanya di sini aja gitu yang ditanganin kayak gitu kan. Nah, syukur-syukur. Tapi kalau untuk tempatnya mungkin bisa tempatnya di sini kayak gitu. Ya, Bang Jaldi apa namanya ngasih gitu tempatnya gitu ya. Tapi apakah itu harus dari RB gitu atau ini mandiri, secara mandiri juga bisa gitu ya. Nah, karena kan itu sesinya panjang banget ya, panjang banget. Dan prosesnya juga kita tuh pembelajarannya continue gitu ya, nggak bisa langsung jadi kayak gitu. Nah, ada satu lagi, kita masuk ke affiliate. Nah, siapa tahu nih teman-teman yang jadi affiliate-nya orang lain yang produsennya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk syarat yang menjadi affiliate, syarat untuk menjadi affiliate, teman-teman itu harus memiliki 600 follower minimal. Tapi kalau belum mendapatkan 600 follower, bisa nggak jadi affiliate? Bisa. Nah, teman-teman kalau mau jadi affiliate ya, teman-teman masuknya ke TikTok Shop for Creator yang sebelahnya, yang ini ya, TikTok Shop for Creator. Akun teman-teman bisa dijadikan untuk menjadi affiliate. Dalam satu handphone ini bisa terdiri dari beberapa akun ya. Nah, jadi misalnya satu akun untuk affiliate, satu akunnya untuk seller, bisa juga. Nah, siapa tahu nih mungkin di antara teman-teman ada yang mau ngambil jadi affiliate. Nah, itu bisa langsung dioptimasi, masuk ke TikTok Studio, langsung aja dikonekkan ke TikTok Shop for Creator. Ya, langsung aja dikoneksikan ke TikTok Shop for Creator. Ada yang mau langsung dikoneksikan ya? Kalau ada yang mau langsung dikoneksikan, monggo silakan. Ini udah connect, udah connect. Terus yang kalau Bu Maria ini udah affiliate ya, udah dapat penjualan juga. Nah, buat yang lainnya kalau mau langsung dikoneksikan bisa juga, tinggal langsung dikoneksikan dan ikutin langkahnya, tinggal klik udah selesai. Nah gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita bisa mencari produknya, produk mana yang bakal kita jual. Contoh ya, nih saya masuk TikTok Shop for Creator. Nah, sorry ya, ini nggak bisa di hide kan. Ada apa? Maksudnya omset yang di atas itu ya. Ini omset yang kemarin baru naik lagi itu omsetnya udah ya, 1 juta sehari. 1,7 juta Sehari nah, itu. dalam satu hari komisinya lumayan, bisa 174.000. Nah, dalam satu hari kemarin kan. Baru pemula ya. Kalau yang hari ini belum dapat omset, yang ngeklik produk baru 317. Nah gitu. Nah teman-teman ya, kalau kita mau tambahin produknya, tinggal klik aja yang di sini. Marketplace produk, tambahin kan. Nah disinilah teman-teman, ketika kita menjadi affiliate pasti cari yang komisinya gede. Nah ini contoh ya, ini center harganya 25.000 ya kan. Kemudian nah ini ada yang gelas ya kan, ada mikrofon 119.000 nih, 119.000 kita dapat komisinya 19.000 per penjualan. 10%. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita juga bisa request. Ini nggak ada dia request info, nggak ada ya. Nah, karena ini apa namanya, contoh lah ya ini ya. Ini mikrofon TRW yang menggunakan keran. Wah, 196.000 kayaknya worth it nih, mudah orang membelinya. Orang belinya mudah kan, cuma ya 200.000-an lah, mungkin 250.000 kayak gitu ya kan. Nah, dari perpenjualannya kita dapat 19.000. Oh, bisa nih masukin ke keranjang saya aja. Tinggal klik sini, tambahkan ke showcase. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ngeceknya di mana? Ngeceknya di
panjangnya. Di mana? Di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi barang-barang ini bisa dipromosikan. Nah, barang-barang yang ada di showcase kita bisa dipromosikan menggunakan apa? Menggunakan video. Bisa menggunakan video, bisa juga menggunakan link. Kalau misalkan teman-teman yang followernya masih di bawah 600, itu kan belum bisa smart yang caranya kuning. Jadi bisanya pakai link. Pakai link caranya kayak gimana? Oh, si ini butuh mikrofon nih. Saya klik aja di sini, kemudian kita sharekan, bagikannya ke siapa? Ya kan? Copy link, tinggal buka WA, pastikan, nah ini nih, bagus nih mikrofonnya yang mau dicari, kayak gitu ya. Nah, seperti itu bisa. Nah, kemudian selain kita menggerakkan keranjang kuning, kita juga bisa melakukan live streaming. Kita jualannya di live streaming, ya. Nanti kita case by case ya. Nah, bikin VT-nya seperti apa? Tadi kan VT untuk pembuatan konten-konten terdiri dari pertama ada apa? Ada hook, ada masalah, ada solusi, ada ceritakan benefit dan fiturnya, baru call to action. Salah satu contoh video yang sering saya buat seperti ini. Ini contoh aja ya. Itu dari sekian banyak konten yang udah saya buat, yang FYP cuma satu. Yang ini cuma ada satu aja. Yang 15.000, yang lainnya enggak. Itu ngiklan enggak tuh? Enggak pakai iklan, tanpa iklan. Yang 15.000, lumayan. Enggak, yang ini, yang 15.000 itu tanpa iklan. Nah, tapi dari sini FYP tanpa iklan, tapi tidak mencetak penjualan. Satu pun gak ada yang check out. Belum tentu. Ya kan? Jadi misteri banget, ya. Misteri banget. 15.000 yang nonton, satu pun gak ada yang check out. Beda dengan yang mana yang saya upload, yang mana? Mana ya? Memang rezeki ini ya. 251 orang yang nonton langsung di check out semua orang. Nah, jadi misteri semuanya. Jadi tuh saya akan algoritmanya kemana sih? Bagaimana sih ngitungnya? Gimana kalau yang check out? Contoh lah ya. Contoh seperti ini. Kita masuk di sini, ya kan? Nah, dari 7 hari terakhir yang ngelihat produk kita itu 15.000 orang, Bu. 15.000 orang. Omset yang saya dapat 1 juta. Ngitungnya kayak gimana coba? Jadi saya udah menyimpulkan, udah ini cuma jalur langit. Gimana cara memperbaiki kita hubungan kita dengan Tuhan? Gitu aja. Cuman itu aja. Jadi saya nggak dapat semua variabel kita itu, nggak ada yang bisa. Nggak, maksudnya nggak ada rumusnya itu tepat tuh nggak ada. Kayak gitu ya. Nggak ada gitu kan. Atau bisa ketemu rasio. Oh, yang ngeklik produk 10 biasanya check out 1, kayak gitu kan. Berarti kita kalau mau check outnya 2, kita harus bisa dapat bikin 20, kayak gitu kan. Tapi nggak bisa juga, kayak gitu ya. Nah, jadi itu misteri lah pokoknya. Yang bisa yang kita kendalikan itu bagaimana cara kita memproduksi konten lebih baik. Udah. Masalah nanti ada yang check out atau enggak, lepaskan, kayak gitu. Serahkan kepada Tuhan, seperti itu ya. Nah, kita contoh ya. Ini ada audio enggak? Udah sama sini lagi nyari shortcut, tapi belum ketemu shortcut yang benar-benar bersih hasilnya. Dan kalau kamu ingin meningkatkan kualitas suara dari konten-konten kamu, Ini langsung di CO kemarin tuh ya. Gitu. Kalau misalnya udah pakai mikrofon ini, tapi masih belum ketemu juga karakter suara yang lebih enak itu gimana gitu. Sementara kadang-kadang kalau misalnya kita